karirnya Teh Meli? Iya, dari sebenarnya di sini saya bukan hanya Teh Meli ya, tapi juga sama Dokter Peter ya. Kenapa kasus ini akhirnya jadi atensi? Awalnya kita diam aja gitu, karena kan nggak terlalu santer. Kok lama-lama ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook, yang mana sekarang kita tahu lah kekuatan sosmed itu luar biasa kan. Nah, ditambah lagi sudah mulai ada orang-orang yang komplain datengin ke rumah sakit tempat Dokter Peter praktek. Kok obatnya nggak berhasil, malah perutnya sakit, malah apa kayak gitu kan. Akhirnya dijelasin bahwa memang Dokter Peter tidak pernah bikin obat itu. Jadi memang nggak pernah bikin, nggak pernah memproduksi, meracik atau apalagi menjual gitu kan. Ditambah lagi videonya yang dijadiin modelnya Teh Meli gitu. Ya akhirnya memang kita perlu bikin peringatan karena bukan cuma 1 atau 2 akun ya, tapi sudah lebih dari 30 akun yang bikin video palsu itu. Itu sih awalnya. Bukan apa-apa ya, kerugian yang dialami oleh klien saya, terutama Teh Meli ya, itu nama baik ya. Kok seakan-akan dia jadi public figure, katakan artis yang murahan gitu ya, jadi punya produk pelangsing yang harganya murah gitu ya, terus ternyata malah ada efek negatif ke yang minum. Nah akhirnya dia butuh menyampaikan ke khalayak ramai bahwa memang sebenarnya Teh Meli tidak pernah ada kerjasama atau jadi ambasador atau bahkan brand ambasador dari produk pelangsing apapun mereknya, nggak pernah. Itu. Ketahuan pertama kali itu dari mana Tina pada saat itu? Teh Meli waktu itu di DM teman-temannya ya, Meli ini video lo ya, oh lu kurus pakai obat ini kayak gitulah ditanya. Tapi lama-lama Teh Meli itu enggak gitu, karena memang kita tahu kan Teh Meli itu kurus ya, dan sekarang juga hidupnya udah sehat. Sebenarnya sih tujuan bariatrik itu ya kan yang dilakukan oleh Teh Meli itu bariatrik dilakukan oleh Dokter Peter. Dan Dokter Peter di iklan tersebut disebutnya ahli gizi. Itu kan salah besar. Dokter Peter itu spesialis bedah ya, khususnya bariatrik. Itu yang bikin beliau jadi gerah sendiri gitu kan. Ya kan, mempelajari bariatrik itu adalah bukan hal yang gampang yang sehari 2 hari jadi, tapi kan butuh penelitian, butuh apa gitu ya. Nah, yang dilakukan Teh Meli ya itu memang bariatrik, sama saya juga bariatrik gitu ya. Jadi memang kita ingin hidup lebih sehat dan makanya menghindari obat-obatan yang obat diet, pelangsing yang gak jelas gitu ya, apalagi tanpa referensi dokter gitu. Terus semenjak kejadian itu Teh Meli langsung nelpon Kaina atau seperti apa? Ya, jadi tuh kita ada komunitas ya. Komunitas itu isinya adalah pasien bariatrik semuanya yang sudah 5 tahun, 3 tahun tuh semuanya kumpul dan mereka merasa terganggu gitu ya dengan iklan itu. Akhirnya dengan dorongan teman-teman juga di komunitas bariatrik, akhirnya ya udah Teh Meli akhirnya ya udah deh Teh, kita cover aja iklan-iklan palsu itu karena kasihan juga Dokter Peternya. Ada suster juga di rumah sakit ya udah mulai nerima komplain, katanya ini obat pelangsingnya kok begini ya bikinan Dokter Peter. Akhirnya kita jelasin bahwa memang Dokter Peter tidak pernah memproduksi obat pelangsing apapun. Teh, ini kan pasti ada unsur hukumnya gitu ya Teh, sampai akhirnya dikenakan pasal apa Teh, ada jenjang sampai menunggu batas waktu nggak untuk orang-orang yang membuat video tersebut itu. Di somasi yang somasi yang kami posting ya di sosial media itu kami memberi batas waktu sampai 7 hari sejak kemarin. Jadi sekarang ini sudah hari kedua ya, supaya pihak-pihak itu meminta maaf dan men-take down iklan-iklan yang menggunakan video palsu dari Teh Meli dan Dokter Peter. Itu ancaman pidananya dari yang mulai penipuan ya, terus juga sampai ITE, sampai perlindungan konsumen itu semuanya ada. Jadi ancaman pidananya ada yang maksimal 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang denda dari 1M sampai ke 2M. Jadi pidananya lumayan. Makanya kami mengharapkan kepada para pihak yang menyesatkan masyarakat ya, yang melakukan video-video palsu, menyebarkan, nah itu tolonglah udahlah di take down, terus minta maaf, kita nggak akan memperpanjang masalah ini gitu ya. Tapi kalau memang masih ada ya terpaksa kita menempuh jalur hukum pidana dan perdata.
Dan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan apa aja Teh, dalam bentuk apa sih? Oh banyak. Jadi ada akun-akun di TikTok ya, di Facebook, di Instagram itu udah beberapa udah kita screenshot dan sudah kita ada tuh bahasa IT-nya ya, sudah kita telusuri lah di mana akun-akun itu dibuat. Dan ditambah lagi ada satu perusahaan ya di daerah Jakarta Pusat yang memang menjual produk pelangsing itu ya. Kalau nggak salah itu ada mereknya, ada saat ini ada 2 merek ya yang kita lagi fokuskan ya. Kita masih tunggu keseriusan mereka untuk meminta maaf. Total kerugian sendiri Teh, mungkin dari Teh Meli ada seperti apa? Karena kan foto terus dengan dokter Peter sendiri. Kerugian itu lebih ke imaterial ya, lebih ke kita tidak mau mengkategorikan ini kerugian kita berapa puluh M, enggak seperti itu. Cuma lebih ke imaterial. Kenapa? Karena memang orang-orang yang menggunakan produk itu yakin gitu. Oh iya, Teh Meli sekarang kurus loh, berarti beneran kan pakai produk itu. Padahal itu bohong, padahal itu hoax gitu ya. Nah, lebih ke psikologis sebenarnya. Kasihan ya orang yang melihat Teh Meli udah kurus, orang yang nggak tahu cerita sebenarnya, percaya iklan itu, akhirnya beli obat itu. Dan kita kan nggak tahu obat itu apakah sudah punya nomor dari izin edar dari Badan POM atau belum kan. Terus uji stabilitasnya bagaimana, uji keamanannya bagaimana, kan sampai sekarang kita nggak tahu tuh obat itu tuh gimana gitu. Dan terus tiba-tiba orang melihat Teh Melinya kurus, ya udah akhirnya beli. Nah begitu perutnya sakit, ada masalah, tinggal komplain deh. Yang kena dokter Peter, karena kan yang dianggap memproduksi adalah dokter Peter. Teh, kalau boleh tahu Teh, pasal-pasalnya sendiri bisa sebutin Teh, pasal apa aja Teh mungkin? Pasalnya pasal berapa aja? Lu ambilin handphone gue di dalam. Banyak. Oke Teh, pasalnya sendiri bisa sebutin Teh, pasal berapa aja mungkin yang akan... Nih pasalnya banyak, jadi harus nyontek gitu ya. Dari pasal 310 ayat 1 KUHP, 378 KUHP, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016, pasal 1365 KUH Perdata, pasal 8 junto 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Banyak kan pasalnya. Dan itu pidananya paling tinggi, maksimal ancamannya 6 tahun dan denda 2 miliar. Jadi ya kalau memang masih yang pengen bermasalah sama hukum ya silahkan aja, terus aja tayangin videonya, nggak usah minta maaf gitu. Tapi kalau memang yang mau stop ya, Teh Meli ini sama dokter Peter bukan orang yang sadis kok. Cukup minta maaf, videonya take down, udah itu aja buat kita anggap selesai. Ditunggu sampai 7 hari ya Teh? Kita tunggu sampai 7 hari. Berarti selama melayangkan somasi sampai saat ini belum ada pihak? Udah ada beberapa yang take down, udah ada beberapa yang take down, udah ada yang menghubungi langsung atau gimana? Ya, ada yang DM ke saya ya, ke kantor saya. Jadi ada udah jelas minta maaf, ada beberapa juga yang DM langsung kita udah turunin videonya. Udah gitu, cuma memang untuk diposting di sosial media mereka belum ya. Itu namanya Indonesia ya, kadang tuh akun hari ini yang nipu akunnya ABCD gitu. Besok habis kita tegur, tiba-tiba akunnya berubah. Jadi nama apalah nanti berubah lagi begitu aja terus. Dan itu kan juga di luar kuasa kita ya, karena kan kecepatan teknologi juga. Jadi dari kita tuh yang penting videonya udah di take down juga, itu udah lebih dari cukup ya. Ya minta maaf lah, maksudnya jangan diulangi lagi. Tapi dari semuanya video baru 2 tadi Teh yang baru minta maaf. Oh, udah ada 6. Udah 6. Ada 6 video ya, ada 6 akun. Saya nggak tahu nih ntar 6 akun ini udah beneran, terus dia ganti nama lagi atau dia bikin akun baru, dia posting lagi, kita nggak tahu. Makanya kita mau kasih efek sejerak-jeraknya. Kita tunggu aja sampai hari ke-7 nih masih mau gimana. Kita lihat situasi terus. Total semua ada berapa Teh akunnya yang, maksudnya kalau emang semuanya udah minta maaf kan biasanya udah tahu tuh berarti gak jadi dan dilaporin nih atau? Ya, sampai saat ini yang kita hasil screenshot itu kurang lebih ada 43 akun. Ya, 43 akun. Nah itu kita belum tahu ya dari 43 akun itu apakah mungkin akunnya satu gitu, cuman dia ganti-ganti nama. Kita belum sampai ke sana. Kita masih screenshot dulu aja. Nanti kalau udah kita laporan ke pihak yang berwajib kan akan diteliti itu kan ini sebenarnya satu akun atau enggak, satu orang atau enggak. Kadang kan kita juga di Instagram kita punya satu aplikasi Instagram, tapi kan
punya 4 akun misalnya kan, akun buat belanja online gitu kan, akun buat stalker gitu kan, akun real, akun official kan banyak gitu. Berarti istilahnya masih sedikit banget yang istilahnya minta maaf ya. Masih sedikit banget, atau juga mungkin belum karena kan kami masih di sosial media aja ya, belum yang kayak gimana, belum yang di koran gitu. Tapi bisa dikatakan kemungkinan besar bisa lanjut nggak teh? Kan ini akunnya banyak banget di 40-an lebih, maksudnya bisa lanjut nanti? Bisa, kalau memang mereka ternyata masih nggak kapok-kapok gitu ya terpaksa kita proses. Bisa pidana, bisa perdata loh. Perdata kita bisa minta ganti rugi loh. Dengan dia posting ya, dia udah menipu orang dari produk, katakanlah 1 botol obatnya 400 ribuan kan rata-rata kan. Nah itu kalau sekali orang beli malah jadi distributor, waduh kan itu banyak banget. Itu bisa kita sampai ke sana gitu. Oke, 7 hari itu teh terakhir, 7 hari itu kan terhitung dari hari Selasa sampai ke hari Senin minggu depan ya? Iya. Ya, Senin minggu depan aja kan baru Rabu ya. Berarti mau langsung dilaporkan hari Senin atau Selasanya, Bang? Kita lihat lagi nanti ya. Mungkin Selasanya, mungkin juga Rabunya. Karena kan kami harus masih kalkulasi lagi nih kan, seberapa parah sih ini orang yang mau kita laporin gitu. Siap. Oke.